Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita limpahan nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini di kelas 12, Ibu ingin menyampaikan bab 1 mengenai berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Di mana mengenai berpikir kritis, objektif, dan seimbang ini terdapat di dalam surat Al-Imran surat ketiga yang berada di ayat 190 sampai 191. Sekarang kalian mari buka Al-Quran atau catatan kalian yang ada di dalam pelajaran buku agama Islam bab pertama, yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Sekarang mari sama-sama kita membahas mengenai kandungan isi surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kalian lihat kembali ayat itu. Inna fi khalqis samawati. Inna sesungguhnya, fi di khalqis samawati pada penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wahtilafil laili dan silih bergantinya malam, wan nahari dan siang, la ayatil liulil albab terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan mengenai khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kemahakuasaan Allah. Sekarang kamu coba lihat di sekitar kamu. Ketika kamu duduk berarti kamu sedang berada dalam suatu ruangan atau suatu kamar. Kamu akan melihat bahwa kamar kamu atau rumah kamu akan melihat ada beberapa tiang. Paling sedikit kamu akan melihat ada 4 tiang, yaitu pojok kanan, depan, kiri depan, dan yang di belakang bagian kanan juga bagian kiri. Bahwa dalam satu ruangan kecil saja diperlukan 4 tiang. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ketika kita menoleh ke atas, kamu bisa lihat, pernah gak ngelihat tiang langit? Pasti kamu tidak pernah melihat. Itu tanda kemahakuasaan Allah. Padahal kita tahu bahwa dalam satu ruangan kecil saja, kalau tiangnya 1 kurang, nggak ada 4, nggak jadi kamar.
ya kan? Apalagi untuk ukuran langit yang sampai sekarang tidak ada yang pernah bisa tahu berapa luasnya langit. Hanya Allah yang maha mengetahui. Itulah bahwa dalam penciptaan langit saja ada tanda kemahakuasaan Allah. Belum lagi kita melihat benda-benda di langit, misalnya matahari. Dengan adanya matahari yang Allah ciptakan di langit, maka kita bisa membedakan siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan, siapa yang pakai baju merah, siapa yang baju kuning. Itu karena adanya cahaya matahari. Tanpa adanya matahari yang ada di langit, kita nggak bisa tahu warna, rupa orang, bentuk segala macam hal bisa kita bedakan karena Allah memiliki kekuasaan menciptakan benda langit yang bernama matahari. Semua orang mendapatkan secara gratis. Tidak dilihat kualitas kekayaannya, tidak dilihat kualitas otaknya. Yang dilihat apa? Bahwa manusia itu ciptaan Allah. Bisa gak otaknya ini berpikir melihat ciptaan Allah dari langit dan benda-benda langit, ya itu baru matahari, belum lagi bulan. Bahwa dengan adanya bulan, maka orang akan melihat di malam hari itu gelap. Karena gelap ada keinginan untuk istirahat. Coba kamu bayangkan kalau nggak ada bulan, orang maunya 24 jam kerja, 24 jam belajar. Sedangkan ada bulan yang menandakan artinya malam, itu masih banyak orang yang kerja di tengah malam. Apalagi kalau mataharinya beredarnya satu hari 24 jam, nggak ada bulan. Ya udah, orang semuanya dalam keadaan tetap bekerja, tetap aktivitas, tidak mau beristirahat. Padahal Allah menciptakan kita bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk beribadah. Ya, selanjutnya wal-ar dan bumi. Bahwa dalam penciptaan bumi pun banyak sekali kita bisa mengambil pelajaran. Bahwa bumi yang kita pijak ini dulu para peneliti mengatakan bahwa bumi ini bentuknya datar, lurus aja. Ternyata setelah manusia menggunakan akalnya, diselidiki oleh para ilmuwan, ternyata bentuk bumi itu adalah bulat. Salah satu penelitian para peneliti yaitu ketika kalau kita pernah naik kapal laut, ya kan? Dari kapal laut itu bisa kita lihat bahwa ternyata dari jauh itu yang kelihatan bukan semua kapal, tapi ekornya aja. Tanda bahwa bumi itu bentuknya bulat. Tapi karena kemahakuasaan Allah, kita berada di atas bumi yang bentuknya bulat, nggak ada yang jatuh. Coba kamu bayangin, udah tahu bentuknya bulat, kalau secara logika itu kita harusnya jatuh. Seperti bola, kita duduk atau berdiri di atas bola, pasti jatuh. Tapi karena kemahakuasaan Allah, kita nggak jatuh. Kenapa? Karena Allah ciptakan juga gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Dari langit dan bumi, begitu banyak kita bisa mengambil hikmah kemahakuasaan Allah kalau kita menggunakan akal. Jadi kalau orang yang nggak pernah menggunakan akal tidak bisa melihat apa sih kemahakuasaan Allah dari langit, apa sih kemahakuasaan Allah dari bumi. Ya, selanjutnya wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam, wan nahar dan siang. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir bahwa dengan adanya malam, dengan adanya siang, orang bisa beraktivitas dan bisa beristirahat. Seperti yang tadi Ibu bilang, dengan adanya malam kita akan bisa membagi waktu kita, kapan kita fokus untuk bekerja, kapan kita harus fokus untuk beribadah pada Allah. Karena itulah di malam hari itu ketika kita beribadah, yaitu terutama sholat tahajud, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Lalu selanjutnya ayat 191. Allazina yazkurunallah. Orang-orang yang banyak mengingat Allah.
di sini Allah menjelaskan bahwa zikir, mengingat Allah. Kapan mengingatnya? Qiyama, pada saat berdiri. Wa qu'uda, pada saat duduk. Wa ala junubihim, pada saat berbaring. Ngapain pada saat berdiri, pada saat duduk dan saat berbaring? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa mereka memikirkan mengenai penciptaan Allah, mengenai langit dan bumi. Jadi hatinya senantiasa berzikir, mengingat Allah, bahwa adanya langit, adanya bumi, itu semua karena kemahakuasaan Allah, bahwa begitu banyak hikmahnya. Jadi kalau orang yang beriman bukan hanya ketika mau tidur aja ingat Allah, bukan, tapi di setiap waktu. Saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring, segala aktivitasnya akan selalu mengingat Allah, zikir. Ya, jadi makanya kita itu harus selalu berzikir kepada Allah. Minimal lah 1 hari kita itu harus membaca istighfar 100 kali, minta ampun pada Allah, mengucapkan tasbih 33 kali setiap habis sholat, mengucapkan tahmid 33 kali juga, dan mengucapkan takbir 33 kali. Karena apa? Dalam penciptaan Allah, kita ini manusia, dalam diri kita ini ada sendi-sendi. Yang sendi-sendi itu akan terasa kuat kalau kita sering berzikir kepada Allah, terutama dengan sering berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu mengenai Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ya Allah Tuhan kami, khalaqta, tidak ada yang Engkau ciptakan, hadza batila, tidak ada ciptaan Engkau yang sia-sia. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu semua ada manfaatnya. Contohnya ya, kalau malam hari kita kalau didatengin yang namanya makhluk nyamuk, kita akan menganggap bahwa gara-gara nyamuk itu kita sering gak bisa tidur, males tidur. Nah, bagaimana caranya kita berpikir, ada gak sih manfaatnya nyamuk? Kebanyakan orang marah dengan nyamuk, padahal begitu banyak manfaat dari nyamuk yang Allah ciptakan. Makanya dibilang ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaanku yang sia-sia. Contohnya yaitu tadi nyamuk. Kamu bisa bayangkan, gara-gara nyamuk itu ada penyanyi seperti Enno Lerian, ya kan, menyanyikan lagu nyamuk, terkenal di mana-mana. Kamu bayangkan, gara-gara nyamuk ada pabrik obat nyamuk, ada direkturnya, ada pegawainya, bagian administrasi, bagian bendahara, ada supirnya, ada pedagang-pedagang warung. Itu semua karena gara-gara nyamuk. Akhirnya terciptalah yang namanya lotion, obat nyamuk seperti Autan dan Sari Puspa, ya kan? Ada pabrik-pabriknya. Gara-gara nyamuk ada obat nyamuk bakar seperti obat nyamuk Baygon ataupun obat nyamuk King Kong, ya kan? Belum lagi dari obat nyamuk berupa yang bentuknya cair. Belum sekarang yang ada sifatnya elektrik. Belum ada yang berupa bentuknya kertas. Nah, semua itu karena apa? Karena manusia menggunakan akalnya. Bahwa ciptaan Allah dari nyamuk aja begitu banyak sekali manusia bisa mengambil manfaat. Coba kamu bayangkan, kalau nyamuk udah nggak ada, berapa banyak orang yang pengangguran. Tapi gara-gara nyamuk itu, direkturnya jadi banyak punya rumah. Direkturnya jadi berkali-kali pergi haji. Kita misalnya menjadi salah satu pegawai di pabrik itu, jadi punya uang buat makan, jadi punya uang untuk aktivitas. Kamu bisa hitung berapa banyak di Indonesia ini, gak usah jauh-jauh lah, di Jakarta berapa banyak pabrik obat nyamuk. Kalau nyamuk itu gak ada, banyak sekali pengangguran. Sedangkan nyamuk itu ada, pengangguran masih banyak, apalagi gak ada nyamuk. Jadi di dunia ini tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ciptaan Allah ada manfaatnya. Selanjutnya,
Subhanaka fakina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi inti dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini, kita diperintahkan menggunakan akal kita, mengasah akal kita dengan cara sering membaca, sering berpikir mengenai ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi, dan tidak boleh terlena dengan bujuk rayu setan. Apa Bu misalnya bujuk rayu setan? Misalnya HP. Jangan kamu habiskan waktu untuk sehari-harian bermain HP dengan aplikasi-aplikasi seperti game, apalagi sampai menonton hal-hal yang dilarang oleh agama yang menyebabkan kalian bertambah besar nafsunya, berarti temannya setan bertambah banyak. Na'udzubillah min dzalik. Jika kalian pernah melakukan itu, segeralah bertaubat, karena hanya akan membuat kalian bertambah jauh dari Allah. Renungkanlah bahwa dengan membaca surat Al-Imran ayat 190-191 ini membuat kita harus bertambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita terhindar dari azab api neraka. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.